di balik surplus perdagangan. Ada sejumlah catatan yang tak boleh diabaikan demi menjaga kinerja perdagangan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2024 kembali surplus, artinya nilai ekspor lebih besar daripada impor. Surplus ini dibukukan selama 47 bulan beruntun. Jika melihat kata surplus belaka, ekspor impor baik-baik saja. Padahal ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan dalam kinerja ekspor impor. Apalagi dalam pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB 5,05% pada 2023, ekspor bersih atau ekspor dikurangi impor menyumbang 0,66%. Tahun lalu, ekspor tumbuh 1,32% secara tahunan, sedangkan impor tumbuh minus 1,65%. Nilai ekspor pada Maret 2024 lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2023. Nilai impor pada Maret 2024 juga lebih rendah daripada Maret 2023. Adapun surplus secara triwulan, yakni Januari hingga Maret 2024, lebih rendah ketimbang Januari hingga Maret 2023. Hal ini terjadi karena ekspor turun hingga nyaris 5 miliar dolar AS. Sebaliknya, nilai impor pada periode itu cenderung tetap. Indonesia yang bergantung pada komoditas menanggung dampak penurunan harga komoditas terhadap kinerja ekspor. Salah satu contohnya, dalam paparan Badan Pusat Statistik atau BPS, harga batu bara 101,92 dolar AS per ton pada Maret 2023 turun menjadi 76,85 dolar AS pada Maret 2024. Dampak serupa akan terus diterima jika Indonesia terlena dengan terus-menerus mengandalkan komoditas. Perekonomian Cina yang belum pulih turut berperan dalam penurunan ekspor Indonesia. Permintaan rendah membuat ekspor non-migas di Indonesia ke Cina merosot. Padahal, pada Maret 2024, ekspor Indonesia ke Cina sekitar 22,44% dari total ekspor non-migas. Porsi ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan ekspor ke negara lain. Pada Januari hingga Maret 2024, mayoritas impor Indonesia berupa bahan baku atau penolong yang mencapai 72,81%. Sementara barang modal sekitar 17,2% dan barang konsumsi 9,99%. Impor bahan baku atau penolong pada triwulan 1 2024 anjlok 21,72% secara tahunan, sedangkan impor barang modal turun 12,63% secara tahunan. Hal ini mengindikasikan ada persoalan dalam proses produksi di Indonesia, sebab bahan baku atau penolong dan barang modal digunakan dalam proses produksi. Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah nilai tukar. Ada berbagai hal yang dipertimbangkan dalam menjaga nilai tukar, antara lain keseimbangan terhadap ekspor dan impor. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguntungkan eksportir, tetapi membuat pening importir. Situasi lebih rumit akan dihadapi produsen yang mengimpor bahan baku dan barang modal, tetapi memasarkan produknya di dalam negeri dengan harga rupiah. Keseimbangan nilai tukar kian penting bagi Indonesia yang mengekspor migas 3,899 miliar dolar AS, tetapi mengimpor hingga 9 miliar dolar AS pada Januari hingga Maret 2024.